Handphone, laptop, maupun device yang sahabat Kompas.com gunakan untuk menonton video ini kemungkinan besar mengandung mineral tanah jarang. Yap, mineral tanah jarang, salah satu logam yang saat ini sedang diincar oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Sejumlah negara menjadi incaran Donald Trump mulai dari Greenland sampai Ukraina. Sebenarnya, apa itu mineral tanah jarang dan mengapa Trump begitu berambisi memburu logam ini? Sebelum kita mengulas lebih jauh tentang mineral tanah jarang, mari kita bahas terlebih dahulu soal kesepakatan Trump terkait mineral Ukraina. Jadi, sejak awal, Trump memang memiliki sentimen negatif terhadap sikap pemerintahan Joe Biden yang begitu royal memberikan bantuan militer kepada Ukraina, baik bantuan tunai maupun hibah persenjataan. Trump menegaskan ia akan mengambil kembali semua uang Amerika Serikat yang telah digelontorkan untuk Ukraina. Mulanya, Trump menuntut Ukraina untuk memberikan bagian tanah jarang dan mineral lain dari Ukraina senilai 500 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 8.225 triliun rupiah. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky tentu tak terima. Menurut Zelensky, jika ia menyetujui tuntutan Trump, sama saja dirinya menjual negaranya sendiri. Tolakan Zelensky itu justru dibalas Trump dengan menyebut Zelensky sebagai diktator tanpa pemilu. Akhirnya, jalan tengah ditemukan. Ukraina setuju untuk mengupayakan rancangan perjanjian yang isinya kerangka pembentukan dana investasi rekonstruksi. Kerangka itu menyusun kesepakatan yang memungkinkan Ukraina menyalurkan setengah dari pendapatan proyek sumber daya alam masa depan ke dalam dana investasi rekonstruksi. Lewat kesepakatan itu, Trump mengeklaim Ukraina akan mendapatkan jaminan keamanan melalui pengiriman bantuan dan Amerika Serikat berhak mengeruk mineral langka Ukraina. Pertanyaannya, mineral apa yang diincar Trump dalam kesepakatan itu? Melalui kesepakatan yang dinilai sebagai pemerasan oleh sejumlah pihak, Trump mengincar mineral tanah jarang yang dimiliki Ukraina. Dilansir dari buku The Global Supply Chain karya Humphreys, ada 15 logam yang diklasifikasikan sebagai unsur tanah jarang. Mulai dari lanthanum yang biasanya dimanfaatkan dalam campuran baterai, kemudian neodymium sebagai unsur pembentuk komponen di handphone dan laptop, serta unsur tanah jarang lainnya. Unsur tanah jarang juga penting untuk berbagai jenis teknologi dan elektronik, termasuk untuk perawatan medis, militer, luar angkasa, hingga penggunaan energi ramah lingkungan. Berikut 15 unsur tanah jarang dan pemanfaatannya menurut Humphreys dalam buku The Global Supply Chain. Unsur tanah jarang atau Rare Earth Element biasa disingkat sebagai UTJ atau REE. Tak seperti namanya, persediaan unsur tanah jarang di kerak bumi sejatinya tak sesedikit itu alias tak selangka itu. Misalnya begini, unsur tanah jarang yang persediaannya paling sedikit yaitu lutetium saja, jumlahnya masih lebih berlimpah 200 kali lipat dibanding AU atau emas. Lalu, unsur tanah jarang terbanyak yaitu cerium saja menempati peringkat ke-27 sebagai unsur terbanyak di dunia. Nah, yang membuat logam tersebut disebut unsur tanah jarang adalah unsur ini cenderung terisolasi dari material atau mineral pembawanya. Alias, logam itu sulit untuk diekstrasi, makanya disebut unsur tanah jarang. Nah, tanah yang mengandung unsur tanah jarang itulah yang disebut mineral tanah jarang. Saat ini ada lebih dari 100 mineral pembawa unsur tanah jarang, namun hanya ada 3 mineral tanah jarang utama yang bisa ditambang dan diekstrak kandungan logam tanah jarangnya. 3 mineral itu adalah bastnasite, monazite, dan xenotime. Nah, dari semua karakter itu, mengapa Trump begitu mengincar unsur tanah jarang? Sejatinya, tak hanya Trump yang mengincar unsur tanah jarang, namun juga negara-negara lain nyaris seluruh dunia. Namun, sudah sejak dulu, Amerika Serikat dikenal sebagai salah satu negara penyuplai unsur tanah jarang terbanyak. Sejak era 1950 sampai 1980-an, Amerika Serikat mendominasi suplai unsur tanah jarang di dunia. Nah, baru mulai memasuki tahun 1990-an, Cina tiba-tiba mendominasi suplai unsur tanah jarang usai penemuan deposit Bayan Obo di Mongolia. Sampai saat ini, Cina menjadi penyuplai utama kebutuhan unsur tanah jarang mengalahkan Amerika Serikat.
Tapi pada tahun 2010, Cina sempat membatasi ekspor unsur tanah jarang yang membuat negara industri seperti Amerika Serikat, Jepang, dan Korea Selatan terganggu. Di tengah perang dagang antara Cina dan Amerika Serikat juga seperti saat ini, penting bagi Washington untuk mencari alternatif sumber unsur tanah jarang selain dari Beijing. Ditambah, di tengah situasi penuh peperangan dan perkembangan teknologi terbarukan termasuk kendaraan listrik, unsur tanah jarang menjadi logam yang begitu dicari oleh negara industri. Wajar saja, mengingat unsur tanah jarang penting untuk pembentukan alat militer, semikonduktor, dan lain-lain. Pertanyaannya, sebanyak apa unsur tanah jarang yang ada di Ukraina? Nah, sebetulnya di dalam kesepakatan Trump dengan Ukraina, tak hanya mineral jarang yang diincar, namun juga mineral penting lainnya. Klasifikasi mineral penting tiap negara berbeda-beda. Untuk Amerika Serikat sendiri, negara ini menetapkan 50 mineral penting termasuk unsur-unsur tanah jarang. Dan dari 50 mineral itu, 20 diantaranya ada di Ukraina. Makanya, dari kesepakatan itu, Trump tak hanya mengincar unsur tanah jarang, namun juga mineral penting yang ada di Ukraina. Pasalnya, Ukraina menjadi salah satu negara penghasil grafit, litium, titanium, berilium, dan uranium terbesar di dunia. Semuanya itu digolongkan sebagai mineral penting oleh Amerika Serikat. Tapi sayangnya, karena situasi konflik yang tak menentu, Ukraina masih belum mengembangkan cadangan mineral mereka yang berlimpah dengan baik. Ditambah, informasi terkait cadangan mineral itu pun merupakan informasi lama era Uni Soviet dan belum dipastikan lebih rinci lagi akurasinya. Selain itu, mineral-mineral penting milik Ukraina itu pun banyak berada di wilayah yang saat ini sudah diduduki Rusia. Maka, untuk mencapai kesepakatan mineral langka antara Trump dan Ukraina, tampaknya masih jauh di depan mata. Right, I think Ukraine has a lot of interesting hydrocarbon resources, oil, gas, coal, right? On the critical mineral side of the equation, however, they have resources, but that doesn't necessarily mean that those can be extracted profitably. So there was a lot of talk about lithium and rare earths. And actually, those deposits, the information we have about them is from the Soviet era. We don't really know how reliable that is. We don't know how interesting those deposits are. And in addition to that, some of the most interesting rare earth deposits are actually currently on Russian-occupied territory. So the potential of this deal to really supply rare earths to the US, it's far away. Kesepakatan mineral langka usulan Trump mungkin bisa jadi untung atau buntung bagi Ukraina. Amerika Serikat mengincar mineral tanah jarang dan mineral penting Ukraina, serta memiliki kapasitas untuk memberi keamanan bagi Kiev. Sementara Ukraina mencari keamanan dan memiliki cadangan mineral yang diinginkan Amerika Serikat. Pertanyaannya, apakah kesepakatan itu bisa saling menguntungkan? Mungkinkah di masa depan Ukraina akan menyesali pilihan mereka jika menyetujui untuk memberikan mineral mereka kepada Amerika Serikat? Simak terus perkembangannya hanya di kanal YouTube Kompas.com.